Andai MU tak kunjung membaik, Amorim siap pergi. Sejak kedatangannya ke Old Trafford, Ruben Amorim membawa harapan baru bagi Manchester United. Gaya bermain progresif, filosofi menyerang, dan reputasinya di Eropa sempat membangkitkan optimisme di kalangan fans. Namun seiring berjalannya waktu, performa Setan Merah tak kunjung stabil. Hasil buruk, ruang ganti yang tak kondusif, dan tekanan dari manajemen mulai mengikis kesabaran sang pelatih. Di tengah gonjang-ganjing internal, Amorim dikabarkan mulai mempertimbangkan masa depannya. Sumber terdekat menyebut, jika proyek jangka panjang yang dijanjikan tak menunjukkan arah jelas atau dukungan nyata dari klub, Amorim tak segan angkat kaki lebih awal. Harapan kini tertuju pada pembenahan cepat dari manajemen dan konsistensi tim di lapangan sebelum segalanya terlambat. Kita lanjut ke Liga Spanyol. Madrid dibungkam Barca, Ancelotti ogah, ingat-ingat 5 beknya cedera. Camp Nou bergemuruh. Real Madrid pulang dengan kepala tertunduk. Barcelona menang, dan itu bukan cuma soal skor, ini soal dominasi. Sementara fans Barca berpesta, Carlo Ancelotti justru memilih diam 1000 bahasa. Bukan karena tak punya alasan, tapi karena alasan itu terlalu banyak dan terlalu klise. 5 beknya cedera. Iya, 5. Tapi Ancelotti ogah menjadikan itu sebagai tameng. Kami kalah, titik, ucapnya datar, seperti mencoba menelan pahit tanpa gula. Bagi pelatih veteran itu, alasan cuma akan terdengar seperti pelarian. Dan Madrid, mereka tak biasa lari dari kenyataan. Di lapangan, pertahanan Madrid seperti tambalan tambal sulam. Tanpa Militao, Alaba, Carvajal, Mendy, dan Tchouaméni yang lagi-lagi dipaksa jadi bek darurat, Barca seperti menari di atas luka. Serangan demi serangan mengoyak lini belakang yang rapuh. Ancelotti hanya berdiri di pinggir lapangan, kadang menatap rumput, kadang menatap langit, seolah mencari inspirasi atau pengganti darurat. Tapi inilah sepak bola. Tak ada waktu untuk menangisi yang cedera. Tak ada ruang untuk nostalgia. Yang ada hanyalah papan skor, dan malam itu, papan itu tak berpihak pada putih-putih dari Madrid. Masalahnya bukan siapa yang absen, tapi bagaimana kami merespons, kata Ancelotti. Kalimat sederhana, tapi terdengar seperti tamparan bagi siapapun yang mencari kambing hitam. Madrid kalah, tapi mereka tak cari alasan. Dan itu, barangkali, adalah awal dari kebangkitan. Kita lanjut ke Tom Hai. Tom Hai, gelandang elegan milik timnas Indonesia, tengah bersiap untuk salah satu laga paling bergengsi di Asia Tenggara, Indonesia versus Malaysia. Tapi bukan cuma soal skor dan gengsi. Ada rasa penasaran yang mendalam dalam hatinya, penasaran yang tak bisa dijawab lewat video highlight atau cerita-cerita dari rekan setim. Katanya, atmosfernya beda, ucap Tom dalam sebuah wawancara kecil usai latihan. Matanya menyipit, senyum tipis tergambar di wajahnya, antara tegang dan antusias. Bagi pemain yang besar di Belanda, dibesarkan dalam sistem sepak bola Eropa yang tertib dan rapi, Tom mendengar banyak tentang betapa gilanya atmosfer saat Garuda bertemu Harimau Malaya. Itu bukan cuma pertandingan, kata seorang staf tim kepadanya, itu peperangan harga diri. Stadion bisa berubah jadi lautan merah dan putih, atau kadang biru dan kuning, tergantung di mana laga digelar, trompet, chant, dan decak emosi mengisi udara seperti petir sebelum hujan badai. Bagi Tom, ini bukan cuma soal debut di pertandingan klasik. Ini tentang merasakan sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dari jauh. Tentang semangat rakyat yang menular lewat sorak-sorai tribun, tentang tekanan yang bukan datang dari lawan, tapi dari jutaan pasang mata yang menaruh harapan. Dan di sanalah Tom berdiri kini, penasaran, bersemangat, dan siap menyelam dalam atmosfer panas yang akan menguji bukan cuma skill, tapi jiwanya sebagai Garuda sejati. Inilah laga yang akan menjawab rasa penasarannya. Inilah Indonesia versus Malaysia. Kembali lagi ke Liga Inggris. 5 pemain yang bisa gabung Arsenal di musim panas, kiper hingga striker.
Arsenal terus bergerak agresif menjelang bursa transfer musim panas. Mikel Arteta dikabarkan ingin memperkuat kedalaman skuadnya di semua lini, mulai dari penjaga gawang hingga lini serang. 5 nama kini mencuat sebagai target potensial The Gunners, yang dinilai mampu membawa angin segar ke Emirates Stadium. Pertama, di posisi kiper muncul nama Joan Garcia. Penjaga gawang muda milik Espanyol ini tampil impresif di La Liga 2 dan dianggap punya potensi besar sebagai pelapis, bahkan pesaing jangka panjang untuk posisi nomor 1 Arsenal. Lini tengah juga tak luput dari perhatian. Martin Zubimendi, gelandang bertahan milik Real Sociedad, menjadi incaran lama Arteta. Dengan kemampuan distribusi bola dan kecerdasannya membaca permainan, Zubimendi diyakini cocok untuk mengisi peran jangkar di lini tengah Arsenal. Sementara di sektor sayap, Nico Williams dari Athletic Bilbao menjadi opsi menarik. Kecepatannya, kemampuan driblenya, serta kontribusinya dalam serangan menjadikannya aset berharga jika berhasil didatangkan ke London Utara. Arsenal juga menunjukkan ketertarikan pada Sverre Nypan, gelandang muda berbakat asal Norwegia. Meski baru berusia belasan tahun, Nypan sudah mencuri perhatian banyak klub besar Eropa berkat teknik dan visi bermainnya yang luar biasa. Terakhir, di lini depan, The Gunners disebut tengah memantau Benjamin Sesko. Striker muda asal Slovenia ini tampil tajam bersama RB Leipzig dan bisa menjadi solusi jangka panjang sebagai penyerang tengah Arsenal, menggantikan ketergantungan pada Gabriel Jesus. Dengan kelima nama ini, Arsenal menunjukkan ambisi besar untuk memperkuat skuad dan bersaing di semua kompetisi musim depan. Apakah para pemain ini akan benar-benar mendarat di Emirates? Menarik untuk ditunggu. Kalau kamu pencinta sepak bola sejati, jangan sampai ketinggalan. Yuk dukung terus Gol Gila TV, channel yang selalu hadir dengan update transfer terkini, gosip pemain, analisis pertandingan, dan berbagai konten seru seputar dunia sepak bola. Klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan jadi yang pertama tahu kabar paling panas dari lapangan hijau. Gol Gila TV, tempatnya fans bola gila berkumpul.